ketika kekuatan akal dan din ini memenangkan dari kekuatan al-hawa dan syahwat, jadilah dia orang yang sabar. Kenapa? Karena al-hawa dan syahwat ini kalau sudah mengalahkan akal dan ad-din dan kekuatan agama, maka dia hanya akan menyeru kepada yang keburukan ataupun menyeru kepada asu, kejelekan, kejahatan. Anan nafsa ya'muru bisu, bahwasanya nafsu itu senantiasa menyeru, memerintah kepada kejelekan, kepada kejahatan. Sehingga makna sabar al-habsu, sabar itu adalah menahan diri. Dari kekuatan akal dan dari kekuatan ad-din itu mampu dia menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari lisannya. Dari lisannya agar supaya dia tidak mengeluh. Dari lisannya agar dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dia tidak ridho dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya dia akan menahan diri dari tidak memukul-mukul, merobek-robek baju. Maka ini sebagai tanda kalau dia tidak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini insyaallah malam yang diridhoi oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dalam rangka melaksanakan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita buka pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Fawaz, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kajian keislaman yang dalam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Hari Susanto. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian pimpinan cabang Kota Sumeneb, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga dimudahkan untuk kita bisa beribadah, untuk mudah kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini menjadi tambahan dalam catatan amal soleh kita, yang tentu nanti akan semakin memberatkan di mizan, dalam timbangan, dan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada satu surat yang insyaallah kita hafal semua. Suratnya pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu fil khusri, dalam kerugian. Maka kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar supaya keluar dari kerugian. Apa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yakni orang-orang yang beriman, yang tidak cukup beriman tapi dibuktikan imannya itu dengan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi, kemudian dia saling berwasiat di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Jamaah rahimakumullah, saya tidak akan membahas yang bagian depan. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yang bagian paling akhir, yakni wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran.
apa itu sabar dan kenapa kita harus berwasiat sabar dan kenapa kita itu mesti dituntut untuk selalu bersabar. Terkadang ada orang yang mengatakan bahwasanya dia sudah berusaha untuk bersabar tapi berat sekali. Berat sekali, kadang terasa sampai menyesak ke dalam dada. Bahkan sampai keluar air mata. Bahkan sampai berat sekali. Ada apa dengan sabar ini sehingga seorang itu kadang sampai begitu? Diberikan gambaran oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Udatus Sabirin. Beliau mengatakan bahwasanya gambaran sabar itu annas sabra musaru'atu ba'isil akli wad-din. Dalam lafaz yang lain, fi muqabalati ba'isi al-hawa wan syahwat. Bahwasanya sabar itu akan menjadi sabar itu terjadi pertempuran atau terjadi pergulatan antara kekuatan akal dan ad-din dan agama versus atau melawan kekuatan al-hawa wasyahwat, kekuatan hawa nafsu dan syahwat. Wa kullu musaru'aini arada an yataqallaba ala akhar. Dan masing-masing dari kekuatan ini, yakni kekuatan akal dan kekuatan agama ini, yang satu kekuatan hawa dan syahwat, itu keduanya saling pingin mengalahkan, bertempur, bertarung, ingin saling menjatuhkan dan saling mengalahkan. Sehingga kalau ada seorang itu yang berusaha untuk sabar sampai menyesak dada, sampai bahkan ada yang menangis, bahkan bangun tengah malam berdoa menangis, jungkir balik, bangun lagi, ya karena memang terjadi pertempuran, terjadi pertarungan di dalam tubuhnya, sehingga membawa efek kepada badannya. Kalau diibaratkan sebuah ring tinju, pertarungan, ada dua yang bertarung di situ ada keringat, di situ ada darah, di situ ada pukulan. Seperti itulah. Maka ketika kekuatan akal dan din ini memenangkan dari kekuatan al-hawa dan syahwat, jadilah dia orang yang sabar. Kenapa? Karena al-hawa dan syahwat ini kalau sudah mengalahkan akal dan ad-din dan kekuatan agama, maka dia hanya akan menyeru kepada yang keburukan ataupun menyeru kepada as-su, kejelekan, kejahatan. Anan nafsa ya'muru bis-su. Bahwasanya nafsu itu senantiasa menyeru, memerintah kepada kejelekan, kepada kejahatan. Sehingga makna sabar al-habsu. Sabar itu adalah menahan diri. Dari kekuatan akal dan dari kekuatan ad-din itu mampu dia menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari lisannya. Dari lisannya agar supaya dia tidak mengeluh. Dari lisannya agar dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dia tidak ridho dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya dia akan menahan diri dari tidak memukul-mukul, merobek-robek baju. Maka ini sebagai tanda kalau dia tidak sabar yang demikian ini. Maka ketika dia memunculkan dan kekuatan agama, kekuatan akalnya itu yang memenangkan, maka dia bisa menahan diri yang demikian, baik dari secara ucapan ataupun secara perbuatan. Jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus bersabar?
dan sangat ditekankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu bersabar. Ada beberapa yang ingin sampaikan saya di dalam kesempatan ini dan mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, saya singkat-singkat saja kan begitu. Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan zakarallahu sabra fi Quran sittina mawdi'an. Jadi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an itu sittina mawdi'an, ada 60 tempat atau 60 ayat. Dari semua baik perintah sabar, motivasi untuk bersabar, kemudian balasan orang yang bersabar, contoh-contohnya orang yang bersabar, semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 60 letak atau 60 ayat. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menyebut satu ayat saja tentang sabar, ini menunjukkan tentang keutamaan dan agungnya perintah tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya 60 kali. Berarti di sini perintah ini sangatlah dan teramatlah agung. Sangatlah dan teramatlah mulia perintah ini. Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian sekali dengan yang namanya sabar ini, amalan sabar ini. Sehingga sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 60 kali. 60 tempat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya amalan sabar ini amalan yang mulia. Terkadang kita itu tidak menghadirkan hati ketika sabar itu sebagai satu ibadah. Kita baru menghadirkan hati itu akan beribadah, menghadirkan hati itu mau beribadah kapan? Ketika kita mau sholat, ketika kita mau baca Al-Quran, maka hadir hati, oh ini saya mau sholat, saya mau beribadah, dihadirkan hati. Saya mau baca Al-Quran, dihadirkan hati, oh ini adalah ibadah. Tetapi ketika dihadapkan kepada perkara untuk kita bersabar, kadang kita tidak menghadirkan hati bahwasanya ini adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanya untuk bersabar. Diuji untuk bersabar, dan semua manusia pasti diuji untuk dia supaya bisa bersabar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kami jadikan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di dalam surat apa namanya? Al-Mulk, ya, di dalam surat Al-Mulk, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian. Dan pasti semua yang naik namanya manusia, bahkan di antara kita yang sekarang mungkin ada yang tertawa karena sudah lepas dari ujian, dan pasti nanti akan ada ujian berikutnya. Pasti dan terus sampai orang itu bahkan ketika menghadapi sakaratul maut pun sekalipun dia akan dihadapkan dengan ujian. Sehingga dalam ayat yang masyhur yang sering kita dengar, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira mereka yang sudah mengatakan kami ini beriman tidak diuji? Pasti akan diuji oleh Allah, agar supaya tahu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu siapa di antara mereka itu yang dusta, siapa yang benar dalam imannya, dan siapa di antara mereka yang dusta. Di ayat yang setelahnya itu, liya'lamallahu alladzina amanu wa la ya'lamanallahu almunafiqin, supaya Allah tahu
Dan Allah tentu yang maha tahu, maksudnya seperti itu. Agar supaya kelihatan mana yang betul-betul beriman dan mana yang masih ada kemunafikan. Maka pasti akan diuji setiap kita, dan mampukah kita untuk menahan ujian itu, menahan cobaan itu, sehingga kita menjadi orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, banyak ayat yang menunjukkan tentang dan menjadi motivasi bagi kita agar supaya kita bisa bersabar, supaya kita bisa menghadirkan hati kita ketika kita dihadapkan suatu perkara yang dituntut untuk bersabar, supaya kita bisa hadir hati kita. Ini adalah ibadah yang mulia, ini adalah ibadah yang agung. Karena dalam setiap saat kadang kita dihadapkan dengan suatu waktu yang kita dituntut untuk bersabar. Kadang di rumah suami harus bersabar kepada istrinya, istri demikian harus bersabar kepada suaminya, ayah harus bersabar kepada anaknya, anak juga harus bersabar kepada orang tuanya. Dan semua dalam kehidupan kita, semua akan berinteraksi dengan perkara-perkara yang kita kadang dituntut untuk bersabar. Sehingga kalau ini bisa kita ambil, kalau kita ini bisa pegang kaidah-kaidah ini atau ayat-ayat ini yang saya sampaikan ini, maka hadirkan hati ini adalah ibadah yang agung. Misal kita dalam keadaan antri BBM misalkan di pom bensin, kemudian ada yang nyelonong di depan kita, bagaimana sikap kita? Hadirkan hati, ini sabar. Jangan sampai ada mulut muncul keluar, maknya mana tibi makan gitu. Ini sudah tidak sabar berarti kan begitu. Atau diteplok pakai tangan kita secara perbuatan mungkin. Ini sudah tidak sabar berarti namanya. Ya. Maka hadirkan ketika itu hati kita, ini adalah wilayah sabar, dan ini adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung, pahalanya besar sekali. Jamaah rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni hamba, atau Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hamba, seorang hamba, sedangkan si hamba itu kalau Allah ingin menghapus dosa-dosanya, dia jarang istighfar, ibadahnya pas-pasan untuk mengangkat derajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan bala, memberikan fitnah, memberikan cobaan agar supaya dia bersabar. Yang dengan sabar itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya mungkin selama 1 tahun dengan satu ujian, dengan satu cobaan. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan derajat seorang hamba tadi diangkat. Bisa jadi pahala kebaikannya selama 1 tahun itu tertandingi atau terkalahkan dengan hanya sabar 1 kali diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi salatnya 1 tahun, baca Al-Qur'annya 1 tahun, dan amalan-amalan soleh yang lainnya 1 tahun kalau dikumpulkan bisa tertandingi dengan 1 kali ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian dia mampu bersabar. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Karena memang sabar ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, dan termasuk tujuan dari diciptakannya manusia itu dalam rangka untuk bersabar. Sebagaimana tadi ayat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian, artinya Allah menciptakan manusia ini untuk diuji, untuk dia supaya bisa bersabar, supaya dia bisa bersabar. Dan tentu masing-masing manusia tingkat ataupun kadar ujian, kadar cobaannya tidak sama. Tidak sama. Bergantung dari keimanannya,
bergantung dari kuat agamanya. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi dari seorang tabi'in, dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa yang paling berat ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qal asaddun nasi bala'an al-anbiya fa amsalu summa amsalu. Yang paling berat ujian itu, yang paling berat cobaan itu adalah para nabi, kemudian setelahnya dan yang setelahnya. Maka yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, diuji seorang itu atas dasar kuat tidaknya agamanya. Sehingga fa in kana dinuhu sulba istadda bala'uhu. Maka apabila seorang hamba itu agamanya kuat, imannya kuat, istadda bala'uhu, akan ditambah balaknya, akan ditambah ujiannya, akan ditambah fitnahnya atau musibah-musibah padanya. Wa in kana fi dinihi riqqah, akan tetapi kalau agamanya itu riqqah, lembut, lemah, maka ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan tingkatan keimanannya. Fama yabrahul bala'u fi abdi, dan senantiasa seorang hamba itu dikenai bala, dikenai ujian, dikenai fitnah, hatta yatrakahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah, sampai dia itu senantiasa diuji oleh Allah, senantiasa diberi fitnah, diberi musibah, sampai dia dibiarkan berjalan di muka bumi dalam keadaan dia sudah tidak mempunyai kesalahan, dalam keadaan dia sudah tidak mempunyai dosa. Maka luar biasa sekali pahala kesabaran ini, amalan kesabaran ini. Maka ini adalah ibadah yang mulia. Jadi kesabaran bisa menghapus dosa. Semakin banyak orang itu terkena musibah, semakin banyak orang itu terkena bencana, ujian ataupun bala, maka semakin tinggi derajatnya. Maka jangan sampai kita salah menilai seseorang, oh itu si fulan sekut capok, ini menunjukkan banyak dosa, kan begitu. Jangan seperti itu. Justru dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dia akan diampuni dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa para nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan banyak sekali ujian. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menunjukkan kepada nabinya dengan amalan yang paling mulia, sehingga dia bisa bersabar. Maka kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencontoh kesabaran-kesabaran para nabi, terutama ulul azmi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lakum." Surat apa itu, Ustaz? Yang ada sedikit hadiah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yaraw ma yu'aduna. Ada yang tahu? Ada hadiah sedikit? Ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Tidak ada, ditaruh lagi hadiahnya. Jadi biar konsentrasi sedikit ya.
Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang terakhir, ayat yang ke-35. Ya. Jadi bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi. Nah, ini perintah ini kepada Rasulullah dan khitabnya juga kepada kita semua agar kita bersabar mencontoh toladan kesabaran. Dan yang paling sabar di antara ulul azmi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu ulul azmi? Siapa saja ulul azmi itu? Satu aja, jangan banyak-banyak. Hadiahnya cuma satu. Enggak, maksudnya 5 dari 5 nabi itu siapa saja? Siapa? Aduh, banyak ini, hadiahnya cuma satu, Mas. Ya, saya kasihkan yang dari anak asuhnya Ustadz Edi aja, yang dari panti. Saya tidak mengatakan pantian ya. Dari apa namanya? Dari anak asuhnya Ustadz Edi. Ada ya? Ya, antum. Iya. Ulul azmi minar rusul siapa saja? Ya, satu. Terus? Ya. Ya. Hah? Salah masih. Ya, Nabi Isa. Terus? Nabi Isa, ya satu lagi. Iya, satu lagi masih ada. Nabi Musa, Masya Allah. Ini hadiah, ambil. Nah. Dakwah pencerahan berbasis komunitas, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan menjadi calon mubalik nanti ini. Ya, dan itu bagus sekali buku itu, dan Masya Allah itu Muhammadiyah itu jangkauannya ke depan. Di salah satunya di situ ada dakwah virtual. Saya dapatkan buku itu sekitar tahun 2016 yang masih belum ada virtual-virtualan. Nah, tapi sudah Muhammadiyah sudah menjangkau, nanti pasti akan ada virtual di situ ada. Masya Allah itu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, terutama kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, agar supaya bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka ini juga kita juga diperintahkan agar supaya mencontoh kesabaran para nabi yang dalam tanda kutip yang paling banyak untuk bersabar itu yang ulul azmi. Dan yang paling sabar di antara ulul azmi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sejak lahirnya pun sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sudah menjadi yatim. Kemudian berikutnya ibundanya pun meninggal. Terus bertubi-tubi ujian dari Allah Subhanahu wa taala menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat dengan memilihkan amalan ibadah yang paling mulia dan yang paling agung, yakni sabar. Oleh karenanya, kalau kita ditimpa sesuatu, maka tampilkan atau munculkan dalam hati kita bahwasanya ini adalah ibadah yang agung, ini adalah argo pahala itu akan berjalan dengan cepat. Argo pahala itu akan berjalan dengan cepat kalau kita mampu bersabar. Kalau kita mampu bersabar, dan akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga riwayat ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala ada hatta syaukatu yusikuha illa kafarallahu khati'ah. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidaklah menimpa sesuatu musibah kepada seorang mukmin, baik itu berupa wasabin. Apa wasabin itu? Sakit yang terus menerus. Tak beres-beres kan itu, tak kunjung sembuh. Wala nasobin, dan juga kepayahan, capek, letih kan itu, habis kerja mungkin masuk juga di dalamnya ini. Wala nasobin, kemudian wala hammin. Hammin itu
sedih, ada sesuatu yang hilang. Pikiran, ada sedih pikiran ya di situ. Demikian juga hazan. Hazan ini juga kesedihan juga. Wala ghammin. Sama ini, ghammin juga kesedihan juga. Ini bahasanya seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wala ghammin, demikian juga kesedihan. Wala ada, dan gangguan-gangguan, hatta syaukatu, sampai duri ya, duri ataupun apalah ya gitu, duri yang paling kecil itu yusikuha, dia itu menusuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala illa kafarallahu khati'ah, Allah akan ampuni kesalahannya. Jadi kalau orang ditimpa sakit, maka munculkan kesabaran. Bagaimana sabar itu? Sabar al-habsu, menahan diri, tidak ngeluh, tidak curhat sana curhat sini. Ya sudah, sabar saja. Ya kalau mau ngeluhlah kepada Allah. Itu tidak menghilangkan kesabaran kalau mengeluhnya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ayub ngeluh kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub juga ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian ni'mal abdu, menyebutnya sebagai ni'mal abdul, hamba yang terbaik dan hamba yang bersabar. Maka kalau kita ditimpa sesuatu, janganlah kita mengeluh, janganlah kita kemudian curhat sana curhat sini sampai semua orang dicurhati. Maka ini bisa menghilangkan kesabaran. Maka munculkan ke dalam hati kita bahwasanya ini adalah ibadah yang mulia. Ini argo pahala akan berjalan dengan cepat. Bahkan bisa mengalahkan amalan ibadah-ibadah kita selama 1 tahun. Bahkan bisa mengalahkan istighfar kita selama 1 tahun. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah sabar ini. Ya, selama ini kan kita belum mampu memunculkan itu. Seolah-olah sabar itu hal yang biasa saja kan begitu. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian sekali dengan amalan ini, dengan sabar ini. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir, bersabarlah. Fasbiru warabitu. Di dalam surat Al-Imran dengan itu, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Artinya teruslah bersabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kesabaranku sudah habis kan gitu, berarti dia sudah tidak sabar berarti kan. Jadi kesabaran tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kesabaran tidak ada batasnya. Maka namanya sabar tidak ada batasnya. Jadi jangan mengatakan kesabaranku sudah habis, ya berarti sudah tidak sabar dia. Ya sudah selesai, berarti sudah tidak dapat pahala kesabaran, tidak dapat jaminan ampunan dari dosa-dosanya karena dengan kesabarannya itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala kesabaran itu bighairi hisab. Maka sabar juga bighairi hisab, tidak boleh sabar ada batasnya, tidak. Jadi sabar terus, tidak boleh mengatakan sabar ada batasnya. Ya kalau sabar ada batasnya berarti sudah tidak sabar. Ya. Makanya kalau sabar ya senantiasa terus bersabar. Jamaah rahimakumullah. Maka kesabaran ini harus kita upayakan walaupun berat. Belum tentu orang yang berjenggotan itu bisa mampu bersabar. Termasuk yang berbicara di sini. Belum tentu orang yang sudah pakai gamis panjang dia mampu bersabar, belum tentu. Bisa jadi orang yang pabecaan misalkan seperti itu, dia mampu bersabar. Bisa jadi, iya seperti itu, masya Allah kan begitu ya. Sabaran itu ya. Belum tentu yang pakai cadar, yang sudah pakai cadar dia mampu menampilkan kesabaran, belum tentu. Karena ini adalah amalan yang berat. Oleh karenanya kenapa kita harus tawasau bisabr? Kenapa kita harus saling mengingatkan agar supaya kita senantiasa bersabar? Karena memang sabar itu berat. Sabar itu berat, ya. Oleh karenanya siapa yang diberi anugerah kesabaran, maka itu anugerah yang teramat mahal dan teramat mulia.
Sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ma'u'tiyal abdu ata'an khairan au sa'an, ya. Tidaklah seorang hamba itu diberi dengan satu pemberian yang khairan, yang lebih baik, ausaan wa ausaan, dan yang lebih luas, minas sabr, daripada kesabaran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Tidaklah seorang hamba itu diberikan sesuatu dengan yang pemberian itu yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Artinya apa? Ketika orang itu diberi kesabaran dan dia mampu bersabar, berarti dia telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang paling mulia. Oleh karenanya, kalau kita mampu bersabar, maka itu bersyukurlah. Dan ternyata sabar itu bisa kita terapkan. Sabar itu bisa kita terapkan di manapun kita berada, di rumah kita bisa terapkan. Kita bersabar kepada istri kita, mungkin perlakuan kurang baik, tampilkan ini sabar, pahala, argo pahala berjalan. Anak kita mungkin lagi mangan itu, lagi nakal, sabar, kan gitu. Jangan sampai muncul ucapan ataupun perbuatan, kan begitu. Karena al-habsu, sabar itu menahan diri, ya. Demikian juga istri bersabar kepada suami, anak bersabar kepada kedua orang tuanya. Maka bisa semua itu kita amalkan dan kita praktekkan di rumah kita. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, sudah habis masa. Tip terakhir agar supaya kita bisa bersabar. Dan ini kuncinya. Catat dalam setiap, mungkin di pintu-pintu kita, mau keluar atau di kamar kita, jika kita ada masalah, catat di situ, semua pasti berlalu. Insya Allah kita akan bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.